Kedua, tes. Bapak Ibu, sebelum kita mulai dengan live streaming, kami menginformasikan demi tertibnya acara kita, maka kami mohon handphone di silent atau di non. Dan yang kedua, selama acara ini berlangsung, doa kita berlangsung pada saat sambutan-sambutan ataupun ketika ada dinamika tampilan diharapkan untuk tidak bertepuk tangan, aplaus demi hikmatnya acara sepanjang sore hari ini. Kita tinggal menunggu 1 atau 2 menit dan kita akan segera mulaikan kegiatan kita di sore hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Baik, terima kasih. Ini ada tambahan informasi lagi dari pihak Batu TV karena acara kita ini diliput dan dilihat secara online sehingga kita tetap menjaga protokol kesehatan, terutama masker untuk tidak dilepas selama acara berlangsung. Demikian informasinya. Hadirin dan saudara semua yang mengikuti doa dan refleksi ini secara live streaming melalui Batu TV dan channel YouTube Talitakum Indonesia. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Mengadaptasi situasi pandemi COVID-19, maka acara ini diselenggarakan secara live streaming agar tidak menimbulkan kerumunan. Tanpa mengurangi penghayatan kita tentang doa, kami mengundang Anda semua untuk terlibat dari tempat masing-masing. Dan dengan cara ini kiranya doa kita akan semakin meluas dan didengarkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam doa dan refleksi ini yang diselenggarakan oleh Talitakum Indonesia Jaringan Malang Raya. Terima kasih untuk kehadiran Ibu Bapak sekalian di tempat ini dan kami menyambut dengan hormat secara khusus kepada Wali Kota Batu, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Suliana dari Kesbang Pol. Kami juga mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Ketua FKUB Kota Batu, Bapak Muhammad Rubai. Mengucapkan selamat datang juga mewakili dari Polres Batu, dalam hal ini Bapak Prasetyo. Selamat datang kepada Pastor Paroki Gembala Baik Batu, Romo Bernategu Kusdarmanto Okarem. Perwakilan dari agama Kristen, Pendeta Yohanes Malau. Perwakilan dari agama Katolik, Ada Martin. Perwakilan dari agama Hindu, Bapak Cokorda Ngurah Putra. Perwakilan dari agama Buddha, Pendi Karyanto. Perwakilan dari penghayat, Bapak Edi Setiawan. Dan selamat datang juga untuk para relawan Talitakum, Jaringan Malang Raya, dan juga kepada kru Batu TV. Kita akan memulai rangkaian acara doa dan refleksi dalam rangka Hari Doa Internasional
untuk korban perdagangan manusia yang diperingati setiap tanggal 8 Februari. Hadirin, kami mohon untuk berdiri. Ketika tangis terdengar, cakar telinga kita. Hangatnya surya di darah ini, relakan untuk mereka agar air mata pergi. Satu kata yang rasa katakan cinta, rasakan. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Dalam suasana hikmat kita berada di sini dan pemirsa berada di tempat masing-masing. Kita akan menyatukan doa kita, menyatukan kepedulian kita, menyatukan juga kesadaran kita. Kita akan ambil bagian dalam acara doa dan refleksi ini sebagai bagian dari kepedulian kita akan sesama yang menjadi korban perdagangan manusia, sekaligus menyatakan sikap kita untuk menentang kejahatan terhadap kemanusiaan ini. Dan terutama,
Kita akan memohon rahmat dan pertolongan dari Allah agar tercipta kehidupan yang menghargai martabat manusia. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan beberapa sambutan, dan sambutan yang pertama kami persilahkan kepada Wali Kota Batu, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Suliana dari Kesbang Pol. Jika sudah hadir dipersilahkan. Oke, masih belum hadir. Kesempatan yang kedua kami persilahkan dengan hormat kepada Ketua FKUB Kota Batu, Bapak Muhammad Rubai. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Itu salamnya FKUB, Bapak sekalian ya. Pertama-tama kita sampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayah kita pada sore ini, sehingga pada sore ini kita semuanya masih diberikan oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa untuk hadir bersama-sama di tempat yang mulia ini. Yang terhormat Romo Bernard, yang kami hormati Bapak Kapolres atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Jaringan Tali Takum Malang Raya, Suster Mawar, kemudian Bapak Ibu semuanya, teman-teman dari perwakilan agama yang ada di FKUB, ada Bapak Adam Martin dari Katolik, ada Pak Pendeta Yonatan Melau dari Kristen, ada Bapak Jokorda dari Hindu, ada Bapak Pendi Karyanto dari Buddha, dan Bapak Ustadz Haryanto dari Islam. Selamat datang Bu Suliana, ngapunten. Pertama-tama kami selaku pengurus FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Batu sangat mengapresiasi kegiatan ini, di mana FKUB juga turut diundang dan dilibatkan dalam kegiatan ini. Kami beberapa hari yang lalu berdiskusi dengan beberapa teman yang ada di berbagai agama di FKUB Kota Batu, bahwa pada dasarnya semua agama jelas menentang adanya trafficking atau penjualan manusia ini. Ya. Agama Islam, agama yang lain juga demikian. Saya kira sama, kita adalah manusia yang harus dimanusiakan, tidak boleh disamakan dengan binatang yang dijual begitu saja. Oleh sebab itulah kami merasa sangat berbahagia dan merasa ikut prihatin bahwa di sana sini sampai saat ini masih terjadi adanya trafficking atau penjualan orang. Sehingga kegiatan ini ditujukan untuk doa bersama-sama agar kita semuanya simpatik terhadap korban trafficking tersebut, dan mudah-mudahan kegiatan trafficking ini atau penjualan orang atau manusia ini nanti akan berakhir, tidak terus-menerus ada di Kota Batu, di Indonesia maupun seluruh dunia, sehingga manusia nanti harkat dan martabatnya akan tetap terjaga, sehingga kita semuanya akan selalu hidup dalam kewajaran, hidup dalam martabat kemanusiaan, sehingga kita termasuk yang diciptakan oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa
adalah manusia, makhluk yang paling mulia, tidak boleh diremehkan oleh siapapun, apalagi sesama manusia. Itulah yang perlu saya sampaikan secara singkat pada sore hari ini, dan ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Rubai yang telah menyampaikan sambutan untuk mendorong kita bersama untuk melakukan doa ini, dan tentu ini merupakan semua harapan dari semua agama yang ada di Indonesia. Dan telah hadir bersama dengan kita Ibu Suliana dari Kesbang Pol yang mewakili Wali Kota Batu. Karena itu Ibu, kami persilakan dengan hormat untuk menyampaikan sambutannya. Mohon izin, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami menyampaikan atau membacakan sambutan Ibu Wali Kota, beliau sedianya berkenan hadir secara pribadi karena ada kegiatan yang bersamaan, sehingga beliau mengutus kami untuk membacakan sambutan, dan beliau titip salam semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan salam sehat untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kesehatan, keberkahan, keselamatan, dan kebahagiaan selalu melimpah kepada kita semua. Yang saya hormati Forpimda atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua FKUB beserta anggota, yang saya hormati Ketua Talita Kum Indonesia Malang Raya, dan hadirin yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karunia-Nya. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan bersilaturahim dalam rangka doa lintas agama pada Hari Doa Internasional untuk korban human trafficking dan menentang human trafficking, ekonomi without trafficking atau ekonomi tanpa perdagangan manusia. Hadirin yang saya hormati, atas nama pemerintah Kota Batu, saya sangat mengapresiasi kegiatan ini, seraya mengajak semuanya yang ada di sini untuk turut mendoakan tak hanya para korban namun juga pelaku agar berhenti dan tidak lagi melakukan human trafficking. Saya menghimbau kepada kita semua untuk turut serta mengedukasi anak-anak, remaja, dan orang tua agar melakukan tindak pidana human trafficking. Hadirin yang saya hormati, pemerintah Kota Batu sangat berkomitmen untuk memberantas dan menghapus human trafficking. Perbaikan pada mekanisme pendidikan bagi anak-anak, peran serta orang tua dalam pendidikan serta kerjasama semua sektor diharapkan mampu menjadi kunci penanganan permasalahan ini, mulai dari RT, RW, kelurahan, dan desa, serta OPD dan kepolisian harus bersinergi untuk mencegah human trafficking. Pemerintah memberikan pendidikan gratis, peningkatan kualitas guru, sarana dan prasarana sekolah, wajib belajar 12 tahun, dan beasiswa bagi mahasiswa asal Kota Wisata Batu. Ini merupakan langkah awal untuk memberikan pendidikan yang baik bagi seluruh anak-anak kita. Diharapkan dengan langkah tersebut, anak-anak kita memiliki bekal untuk hidup secara mandiri. Pendidikan yang baik dan berkualitas diharapkan mampu menjadi kunci utama pencegahan human trafficking. Masa depan anak-anak harus menjadi perhatian kita bersama. Oleh karenanya, saya mengucapkan terima kasih kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat yang telah turut serta membantu pemerintah
untuk senantiasa meningkatkan pendidikan di Kota Wisata Batu, serta organisasi Talita Kum Indonesia yang selalu menyuarakan informasi pencegahan human trafficking, serta membantu pemerintah menangani human trafficking. Kita tidak bisa menuntaskan permasalahan ini sendiri tanpa dukungan semuanya serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja usaha kita akan sia-sia. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga doa-doa kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu diberi kekuatan, keselamatan, dan kesehatan untuk selalu menebar kebaikan dan kepedulian terhadap upaya pencegahan human trafficking. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Batu tertanda Dewanti Rumpoko. Demikian Bapak Ibu sambutan Ibu Wali Kota. Pada kesempatan yang berbahagia ini mohon 2 menit. 1 menit aja, enggak lama-lama. Mohon izin instruksi Menteri Dalam Negeri terkait perpanjangan PPKM yang ada di Kota Wisata Batu sudah turun. Sehingga hari ini, sore ini, Bu Wali dengan provinsi rapat terkait dengan perpanjangan yang ada di Kota Wisata Batu. Kalau tempo hari untuk PPKM yang tahap kedua itu memang operasi dilaksanakan di jalur perkotaan. Tetapi untuk di PPKM di tahap 3 ini di RT dan RW, sehingga mohon melalui nanti akan kami share baik nanti lewat FKUB, FPK, dan grup-grup yang lain. Jadi mohon kepada Bapak Ibu yang hadir di sini juga ikut menjadi di situ ada batasan-batasan kegiatan. Termasuk ini saya repot juga kalau kemarin perkiraan itu kan memang kalau tidak ada tambahan yang terkonfirmasi positif itu kan memang tidak ada perpanjangan. Ternyata ada warga yang sudah mengajukan izin nikah, ternyata ada perpanjangan PPKM. Ini masih dibahas, jadi nanti SE Wali Kota mungkin besok sudah selesai dan akan di grup-grup yang ada. Demikian kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Suliana untuk sambut informasi yang sangat penting bagi kita masyarakat di Kota Wisata Batu. Dan kita akan mendengarkan sambutan yang terakhir kepada Suster Mawar selaku Koordinator Jaringan Talitakum Malang Raya, dipersilahkan. Terima kasih. Hadirin, Bapak Ibu, para romo, para suster, Bapak Ibu saudara terkasih, dan para streamer di tempatnya masing-masing. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur bahwa sore hari ini kita diperkenankan oleh Tuhan untuk mengadakan acara ini. Saudara terkasih, dimanapun Anda berada, mengikuti live streaming doa bersama ini, bersama kami relawan dari Talitakum Indonesia Jaringan Malang Raya, bekerja sama dengan FKUB Batu, Batu TV, tim dari Paroki Gembala Baik, dan masih banyak pihak lain lagi. Kita hari ini memperingati doa internasional untuk korban perdagangan manusia, dan sekaligus menjadi saat mengadakan refleksi terhadap perdagangan manusia. Kami bersyukur dan berterima kasih Anda semua merelakan waktu untuk turut ambil bagian dalam doa dan refleksi ini. Di banyak belahan dunia, perdagangan manusia adalah suatu momok yang bisa menyerang semua tanpa pandang bulu. Namun yang menjadi sasaran utama dari semua momok tersebut ialah orang miskin dan mereka yang dalam berbagai cara diartikan sebagai yang terkecil, terbuang dari masyarakat kita.
Mereka yang terpinggir dan paling lemah seperti perempuan dan anak-anak adalah target korban ketidakadilan dan pelecehan. Perekonomian dan pembangunan yang berkeadilan, yang ramah bagi mereka yang lemah, menjadi harapan dan impian kita. Tema refleksi dan doa kita tahun ini adalah ekonomi tanpa perdagangan manusia. Ekonomi yang kita rindukan ialah ekonomi yang tidak mengakibatkan adanya manusia yang dieksploitasi. Tujuan pembangunan ekonomi seharusnya adalah demi kebaikan bersama, demi kesejahteraan bersama. Semua pihak, para pembuat kebijakan, pelaku bisnis, pengusaha dan masyarakat luas dengan perannya masing-masing tentu saja dapat mewujudkan itu. Kita semua bisa mewujudkan kehidupan yang adil dan merata, kehidupan yang bermartabat, asal kita mau melakukannya, asal kita mau berbagi, asal kita mau peduli, asal kita mau melepaskan kecenderungan mendominasi, melepaskan keinginan untuk menimbun bagi diri sendiri. Singkatnya, kita mau lebih solider. Barangkali banyak dari kita merasa iba bila mendengar kenyataan tentang mereka, merasa kasihan, marah kepada para pelaku perdagangan manusia. Barangkali kita jarang berpikir bahwa dalam banyak cara ternyata kita juga secara tidak langsung dan tanpa sadar turut menyuburkan praktek-praktek perdagangan manusia. Karena gaya hidup kita, karena kebijakan yang tidak ramah bagi orang tertentu, karena obsesi ekonomi kita, dan lain sebagainya. Inilah kesempatan bagi kita untuk berefleksi sejenak, merenung sejenak. Sebagai bagian dari upaya kita mengakhiri perdagangan manusia. Dimulai dari kemauan kita meningkatkan kesadaran pribadi, kesadaran komunal, kesadaran nasional, dan bahkan kesadaran yang universal. Dinamika doa dan refleksi kita pada sore hari ini akan membantu kita memperdalam kesadaran. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi agen perubahan, agen pemulihan bagi dunia kita. Anda semua yang berpartisipasi dan ambil bagian dalam doa dan refleksi ini dimanapun Anda berada, kita telah terhubung secara spiritual. Juga terhubung dengan semua pihak di seluruh dunia yang pada hari ini melakukan hal yang sama. Kita satu hati dan satu dalam doa. Hati dan budi kita bertemu dalam doa. Alangkah indahnya. Allah hanya sejauh doa. Allah tak terbatas oleh ruang dan waktu. Meskipun kita semua dibatasi oleh situasi pandemi ini, namun kita tetap menyatu dalam doa, dan Allah pasti berkenan mendengarkan doa umatnya. Marilah kita mengikuti doa dan refleksi ini dengan hikmat. Sekian dan terima kasih. Dengarkan beberapa cerita tentang keterlibatan terhadap perdagangan manusia, cerita tentang keputusasaan, kemiskinan, dan keberanian. Semuanya peduli
Kala waktu berotasi bawa suka juga sedih, tak semuanya peduli. Menuai tekanan Owen Dinan Soldier tergambar sketsa dari wajah pahlawan devisa, di mana roda kehidupan menggilas nasib dapat divisa. Bisa keluar negeri namun ularnya dalam negeri, bersembunyi di balik panji atas namakan PJTKI. Tampaki nampak tilas sembari wine dituang dalam gelas, persetan dengan rupa memelas, majikan tetap punya gelas. Jelas tersirat guratan bekas luka dan sayatan, tujuan mencari makan, resiko ditanggung badan. Bentuk penipuan anak-anak dan perempuan, manifestasi demi cuan, promotor kotor kelakuan. Tidak sekali berkali tradisi anomali, alibi busuk dikenali dan telat menyesali. Acap kali ekspektasi tinggi, minim edukasi, harga diri jadi tumbal pelengkap lauk dan nasi. Siapa sanksi? Masa bodoh berita di televisi, masa pintar jika telan janji berbentuk visi. mereka tinggalkan sanak saudara orang tua. Sebuah kisah dari Uganda. Namaku Jessie dari Uganda. Aku bekerja di sebuah industri kimia di Uganda. Aku jatuh sakit karena alergi terhadap bahan yang kami gunakan di industri. Setelah jatuh sakit, aku harus berhenti bekerja. Aku membeli sebuah kios kecil untuk menjual makanan bagi pejalan kaki. Pada semua berjalan baik dan bagus. Hingga suatu hari, aku ditipu oleh sebuah lembaga yang menawarkan untuk bekerja di Timur Tengah. Saat itu aku berpikir sedang memperoleh kesempatan besar, tapi nyatanya aku terjebak dalam sebuah perbudakan domestik. Aku bekerja tanpa kenal lelah, tanpa makanan, dan tanpa upah. Keputusasaan menuntunku untuk melarikan diri. Aku beruntung karena berhasil sampai di kedutaan. Saat itu adalah awal dari sebuah kehidupan baru bagiku. Aku dibawa ke sebuah komunitas, dijaga dan diberi makanan, pakaian, bahkan martabatku kembali. Aku sering bertanya-tanya, apakah aku bisa kembali pulang? Aku sering memikirkan kembali kebahagiaan di kios kecilku yang kumiliki beberapa tahun lalu. Akhirnya aku dibantu oleh komunitas yang menolongku untuk mendapatkan dokumen dan kontak ke negara asalku. Hari ini aku tinggal di Uganda dan komunitas yang menolongku selalu memberi dukungan selama masa reintegrasi ke dalam pekerjaan dan masyarakat. Sebuah kisah dari Thailand. Namaku Somchai dari Thailand. Aku berumur 40 tahun dan aku tinggal bersama keluarga di salah satu sudut kota Santitown di Thailand. Aku tidak bisa sekolah karena orang tuaku miskin. Aku tidak punya surat-surat maupun dokumen dan aku mengidap skizofrenia. Sehari-hari, aku menjual limbah untuk menghasilkan uang.
Suatu hari, aku berkesempatan untuk menaiki sebuah kapal. Dan saat itu, kupikir kapal tersebut akan membawaku pergi jauh ke banyak tempat berkeliling dunia. Aku menerima tawaran itu dengan senang hati dan tanpa pikir panjang. Karena aku sangat bosan dengan kemiskinan yang kuderita. Sayangnya, aku ternyata jatuh ke dalam situasi yang lebih buruk dari sebelumnya. Aku makan sangat sedikit dan nyaris tidak pernah beristirahat. Bahkan upah yang pernah dijanjikan tidak pernah kuterima. Setelah beberapa bulan, aku ditinggalkan sendirian di sebuah pulau di Indonesia. Aku tidak mengerti bahasa mereka. Aku sangat menderita. Aku mencoba melarikan diri, dan berkat bantuan 2 organisasi gereja, aku berhasil kembali memperoleh kebebasanku yang direnggut. Aku bebas dan kembali ke Thailand. Mereka membantuku mendapatkan dokumen dan mendampingiku sehingga aku berkesempatan mendapatkan kompensasi atas hal-hal buruk yang telah kualami. Berkat kompensasi tersebut, aku telah kembali dan bisa membangun sebuah rumah baru dan tinggal bersama kedua orang tuaku. Aku melanjutkan pekerjaanku yang dulu dan hidup bermartabat layaknya seorang manusia, walaupun dengan penyakit skizofrenia. Sebuah kisah dari Italia. Namaku Mariam, saat ini tinggal di Italia. Beberapa tahun lalu, aku memutuskan untuk meninggalkan negara asalku setelah ayahku meninggal. Karena ingin membantu ibu dan saudara-saudaraku, aku diiming-imingi sebuah pekerjaan di Italia. Tetapi kenyataannya, aku berakhir di jalan di bawah arahan seorang madam. Dia selalu mengancamku dengan kekerasan fisik dan psikis. Aku berpikir, setelah utangku lunas, aku bebas dari mimpi buruk ini. Tapi nyatanya, mereka terus menuntut lebih banyak dariku. Aku sendirian dan tanpa dokumen. Aku berakhir di sebuah penjara, walaupun aku adalah seorang korban. Suatu hari, saat di penjara, aku bertemu seseorang dari sebuah komunitas di Sisilia. Aku menceritakan semua kisahku padanya, dan dia memutuskan untuk membantuku. Aku dibawa ke rumah mereka. Tahun ini hidupku telah berubah dan membantu banyak orang muda yang telah jatuh ke tangan para penyelundup seperti aku dahulu. Hari ini aku bahagia. Aku telah menjadi seorang pendidik sekaligus seorang ibu dalam sebuah keluarga yang indah, seperti komunitas yang dulu telah menampungku bagai seorang putri. Sebuah kisah dari Indonesia.
Namaku Sandra. Aku berasal dari Indonesia dan seorang lulusan Universitas Bidang Keuangan. Awalnya aku bekerja di sebuah bank internasional sebagai seorang analis keuangan dan perdagangan. Tetapi kemudian aku kehilangan pekerjaanku karena krisis moneter. Aku harus menghidupi putriku yang berusia 3 tahun. Lalu, aku melihat sebuah iklan di sebuah surat kabar yang mencari peminat untuk bekerja di industri perhotelan di hotel-hotel besar di Amerika Serikat, Jepang, Hong Kong, dan Singapura. Aku pun melamar dan memilih Amerika sebagai negara tujuan. Akhirnya aku berangkat. Aku tiba di Amerika. Di bagian kedatangan, aku dijemput seorang pria memegang sebuah pelangkat dengan fotoku. Dia lalu membawaku. Awalnya, kupikir dia akan mengantar aku ke hotel tempatku akan bekerja di Chicago. Dia mengambil semua dokumen-dokumenku, termasuk paspor. Itu adalah saat ketika segalanya mulai tampak aneh. Aku berpindah-pindah mobil dan berganti-ganti supir berulang kali. Hingga aku tidak tahu lagi ada di mana saat itu. Akhirnya kami tiba di sebuah rumah. Lalu ia mengetok pintu dan memanggil, "Mama San, gadis baru." Pada saat itu aku langsung panik. Karena aku tahu Mama San berarti mami-mami germo rumah bordil. Aku tidak bisa berbuat apa-apa karena ditodong pistol. Hanya beberapa jam setelah di Amerika, aku dipaksa menjadi budak seks. Aku tidak pernah tahu di mana aku berada atau kemana aku akan dibawa pergi. Aku juga tidak bisa membedakan siang atau malam jika sudah berada di dalam rumah bordil. Aku hanya diberi makan sup, nasi dan acar, dan lebih sering mengkonsumsi obat-obatan. Ancaman kekerasan yang terus-menerus dan keharusan tetap waspada, itu juga sangat melelahkan. Aku menyimpan sebuah buku harian, kutulis dalam bahasa campuran Indonesia, Inggris, Jepang, dan simbol-simbol. Beberapa kali aku berpikir untuk lari, tapi peluangnya sangat langka dan gagal berkali-kali. Tapi suatu hari, akhirnya aku menemukan sebuah keberuntungan. Aku berhasil kabur dari mucikari baru dan melarikan diri ke jalan, hanya memakai sandal dan tidak membawa apa-apa kecuali dompet. Tanpa dokumen, aku berakhir di jalanan. Tidak ada yang menolongku. Aku terpaksa tidur di stasiun kereta api di bawah New York. Aku mengemis makanan dari orang-orang yang berlalu lalang. Dan setiap ada kesempatan, kuceritakan kisahku pada mereka. Hingga pada suatu hari, ketika seorang pria membelikan makanan untukku, ia menelpon dan berbicara dengan FBI. Dan FBI telah menelpon kantor polisi. Kami langsung pergi ke pos polisi. Butuh bertahun-tahun menangani kasus dan menindak para sindikat. Di Indonesia, para sindikat datang mendatangi rumah ibuku. Ia dan putriku harus bersembunyi. Akhirnya, pemerintah Amerika Serikat dan Safe Horizon
mempertemukan aku dan putriku di Amerika. Beberapa tahun setelah pelarian, aku mulai merasakan rasa sakit dan mati rasa pada persendian. Aku mengalami masalah di kulit dan sakit migrain parah. Setelah melalui banyak tes, para dokter menyarankan untuk menemui psikiater. Aku mengunjungi terapi setiap minggu dan psikiater setiap 2 minggu sekali dan diberi obat-obat antidepresan. Aku masih teringat masa lalu sepanjang waktu. Bau whisky membuatku muntah dan bunyi nada dering tertentu, tubuhku menegang dan rasa takut berkecambuk. Wajah-wajah di keramaian begitu menakutkan. Bayangan-bayangan itu muncul sesaat dan aku hancur berkeping-keping. Sekarang sudah aku putuskan untuk melakukan semua yang kubisa untuk membantu para korban perbudakan lainnya. Aku memulainya dengan sebuah organisasi mentari yang membantu korban-korban berbaur ke dalam masyarakat dan menghubungkan mereka ke pasar kerja. Tidak semua korban perdagangan itu berasal dari kalangan miskin. Beberapa di antaranya seperti saya memiliki gelar sarjana. Mereka adalah wajah anonim dari orang-orang yang diperdagangkan. Jika ada begitu banyak perempuan muda yang menjadi korban perdagangan manusia, berakhir di jalanan kota kita, itu karena banyak lelaki di sini, muda, setengah baya, lanjut usia, meminta layanan, dan bersedia membayar kesenangan mereka. Maka, saya ingin tahu, apakah benar penyebab utamanya memang para pedagang manusia? Saya yakin bahwa penyebab utamanya adalah cinta diri yang tidak bermoral dari banyak orang munafik di dunia kita ini. Tentu saja, menangkap para pedagang itu adalah kewajiban keadilan. Namun solusi yang sebenarnya terletak pada pertobatan hati, menghentikan permintaan untuk mengosongkan pasar.
Terlihatkah aku olehmu? Terlihatkah aku olehmu dalam setiap barang? Di sana tertera harga yang menggiurkanmu. Mampukah kau membayangkan tempatku bekerja tanpa makanan, tanpa istirahat, dalam gudang berbau keringat bagai neraka? Terlihatkah aku olehmu? Terlihatkah aku olehmu dalam bayang-bayang dan kegelapan? Tubuhku dijual per menit dan per jam. Mampukah kau membayangkan penderitaanku? Aku terbelenggu dalam perdagangan seks, di mana semua mimpiku dan dayaku direnggut. Terlihatkah aku olehmu? Terlihatkah aku olehmu yang berjuang penuh keringat dan derita? Aku berada 300 kaki di bawah permukaan tanah di pertambangan. Orang tuaku berhutang dan inilah upah mereka. Putranya yang hanya 9 tahun ini diperbudak. Terlihatkah aku olehmu? Terlihatkah aku olehmu? Aku ada di sekitarmu. Aku diam tanpa kata, walaupun diperlakukan sangat buruk. Aku hanya seorang pelayan yang harus tahu diri, harus siap 24 jam sehari untuk melaksanakan perintah. Terlihatkah aku olehmu? Terlihatkah aku olehmu ladang-ladang para petani yang dirayu sehingga berada di sana tapi kemudian terbelenggu dan tidak bisa lepas bekerja tak kenal cuaca. Ku petik dan ku kemas buah dan sayur yang kau nikmati itu. Terlihatkah aku olehmu? Terlihatkah aku olehmu dalam gudang di pinggir jalan? Tempat di mana orang-orang mengambil organ tubuh. Saudaraku kehilangan matanya dan aku kehilangan ginjalku. Aku mati dan dibuang layaknya sampah dari sebuah gerobak. Terlihatkah aku olehmu? Aku ada di sekitarmu, tersembunyi dan tak kasat mata. Aku bertanya-tanya, masih mungkinkah aku bebas? Aku mendambakan sebuah kehidupan dan berharap rantai ini lepas. Aku mendambakan sinar matahari, keadilan dan perdamaian. Terlihatkah aku olehmu? Lihatlah. Lihatlah dan jangan berpaling. Semua yang bisa kau lihat, lihatlah. Dan ceritakan tentang aku kepada yang lain. Kebebasan dan keadilan bagiku dan bagi semua yang seperti aku. Terlihatkah aku olehmu? Terlihatkah aku olehmu? Apakah kau melihatku? Mampukah kau melihatku? Mampukah kau membayangkanku?
in the things that you purchase, in a place where the price is sweet you so well. Can you imagine the place where I'm working, no food and no bricks, in a sweatshop that's hell? Can you see me? Can you see me in the shadow and darkness, where my body is sold for minutes and hours? Can you imagine the suffering in sex trade, where dreams are stolen and so is my power? Can you see me? Look, look, and don't turn away. I'm calling to you and just want to say, see all you can and tell others about me and how to bring freedom and justice for all. Can you see me? Can you see me in the sweat and the struggle, 300 feet down and the face of a mile? My parents of money, and this is their payment, a slave for a son, and I'm only 9. Can you see me? Can you see me? I am here around you. I don't say a word in case I'm illiterate, a servant who should know just where her place is, 24/7 to do what is ordered. Can you see me? Look, look, and don't turn away. I'm calling to you and just want to say, see all you can and tell others about me and how to bring freedom and justice for all. Can you see me? Banyak orang terlihat memberantas perdagangan orang. Mereka dari latar belakang yang berbeda-beda.
Setiap orang berhak ditemui, disayangi, didengarkan. Bersama-sama kita putus rantai perbudakan. Dengan cara ini, kisah hidup dapat menjadi cerita tentang kelahiran kembali, harapan, dan martabat. Hadirin sekalian, sekian banyak korban perdagangan manusia yang sampai kehilangan nyawa. Banyak dari mereka yang beruntung karena walaupun dalam peti mati, mereka bisa dipulangkan ke negara asal. Tetapi ada banyak juga orang yang meninggal tanpa ditemukan keberadaannya. Dan masih ada banyak lagi korban perdagangan orang yang sampai saat ini hidup dalam kegelapan, hidup dalam penderitaan. Mereka hidup dalam trauma mendalam yang berkepanjangan. Mereka jauh dari akses bantuan dan kehilangan martabatnya. Karena itulah hari ini, sejenak kita akan menundukkan kepala dan mengheningkan cipta bagi mereka. Pada kesempatan inilah, kita akan memanjatkan doa kita bagi sesama kita, mereka yang telah menjadi korban, dimanapun mereka berada. Kita akan memohon keselamatan jiwa bagi mereka yang telah meninggal. Dan kepada Bapak Ibu yang terhormat, secara khusus perwakilan dari tiap agama, kami akan persilahkan untuk maju dan membaca doa. Kita akan bagi dalam 2 sesi doa. Sesi yang pertama, kami mengundang perwakilan dari agama Kristen, Pendeta Jonathan Malau, kemudian perwakilan dari agama Muslim, dalam hal ini Bapak Haryanto, kemudian perwakilan dari agama Hindu, Bapak Cokorda Ngurah Putra. Kita sudah melihat peristiwa itu. Perbuatan manusia tentunya dapat dikalahkan. Dari panggilannya, memberitakan kabar baik-Mu di tengah-tengah praktek hidup yang dikuasai oleh dosa. Kiranya gereja memiliki keberanian dan kemampuan yang efektif untuk melepaskan mereka yang menjadi korban perdagangan orang. Kami juga berdoa kiranya Engkau akan menggerakkan semakin banyak orang, semakin banyak lembaga, untuk menyadari bahwa praktek perdagangan orang merupakan ancaman terhadap kehidupan itu sendiri. Dengan kesadaran itu, mereka akan memiliki keberanian untuk bertindak, melakukan penghentian atas praktek perekonomian yang mengancam kehidupan. Pada akhirnya, Bapa, kami mohon berkat untuk keamanan dan keselamatan orang-orang yang telah mencurahkan kehidupan untuk menghentikan praktek perdagangan orang di seluruh dunia. Jagalah semangat dan komitmen mereka. Biarlah mereka melalui pekerjaan mereka, Injil Kerajaan-Mu hadir nyata dalam hidup para korban dan dunia ini. Bantulah mereka yang menjadi pencegahan perdagangan orang untuk menyadari bahwa Engkau hadir senantiasa menyertai mereka. Kiranya Engkau dipermuliakan dalam Putra-Mu Yesus, manusia dari kuasa dosa.
sehingga melalui penebusannya manusia menjadi berharga dan menemukan hidup dengan berpengharapan tanpa batas. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita semua berdoa memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita yaitu kenikmatan. Maka dari itu kita memohon kepada Allah semoga para traveling sadar dengan sepenuh hati sehingga bisa terhenti perdagangan manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami para hamba-Mu memohonkan perlindungan bagi sesama kami yang menderita akibat sesamanya yang serakah dengan cara yang tidak Engkau ridhoi. Tega menjual sesamanya karena uang. Berikanlah karunia tobat bagi para trafficker. Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri tidak tergantung segala sesuatu, dengan rahmat-Mu kami minta pertolongan. Perbaikilah segala urusan kami, urusan umat manusia, dan jangan diserahkan pada kami sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan-Mu selamanya. Ya Rabb yang Maha Hidup, ya Rabb yang Maha memiliki keagungan, selesaikanlah masalah kami, kabulkanlah permintaan kami, berilah cahaya kepada jiwa yang menjadi korban perdagangan orang, kuatkanlah raga kami, cukupkanlah segala kekurangan kami, dan agar kami tidak pernah kekurangan dari apa yang kami mohon. Pertemukanlah para korban perdagangan orang dengan orang-orang yang siap menolong mereka. Wahai Zat yang Maha Besar, perkenankanlah permintaan kami dan hajat kami dengan segera. Kabulkanlah doa kami. Permudahkanlah urusan kami dengan hamba-hamba-Mu yang sedang menderita. Kuatkanlah jiwa dan raga kami untuk bangkit mencintai hidup dan kehidupan kini. Sudahilah nantinya hayat kami dengan iman yang sempurna, husnul khotimah. Ya Allah yang Maha Pemurah, kabulkanlah permintaan kami, lepaskanlah kami dari kebimbangan, sebagaimana Engkau membebaskan orang-orang mukmin. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan lindungilah kepada mereka segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita para undangan yang hadir pada malam hari ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut keyakinan masing-masing. Di sini saya akan berdoa menurut agama Hindu. Om Swastiastu, Om Aviganamastu Namo Sidam, Om Yang Widi Wase. Semoga semua pikiran yang baik datang dari segala arah. Om Yang Widiwasa, yang menguasai ketiga dunia ini, Engkaulah sumber segala cahaya, Engkaulah sumber kehidupan. Pancarkanlah pada budi nurani ini segala sinar-Mu yang maha suci. Om Yang Widiwasa, Engkau yang menarik hati pemberi anugerah,
hamba memujamu sebagai pemberi segala anugerah. Semoga kami mendapatkan kebahagiaan, kesempurnaan, panjang umur, kegembiraan rohani dan jasmani. Bebaskan semua orang yang terbelenggu, khususnya para korban trafficking. Om Yang Widiwasa, penolak bahaya dari segala penjuru, kami memujamu dalam wujud sinar suci dengan beraneka warna dan senjata yang ampuh. Yang Widi, lindungilah jiwa kami. Lindungilah semua hamba-Mu yang berada dalam kesulitan hidup, khususnya mereka yang menjadi korban trafficking. Berikanlah mereka kekuatan, tunjukkanlah terang-Mu agar dapat menemukan jalan yang keluar. Kami juga berdoa bagi mereka yang merantau untuk menghidupi ekonomi keluarganya. Semoga semua rintangan dan marah Engkau jauhkan dari mereka. Om Yang Widiwasa, yang bermata tiga, kami mendikasi kepadamu yang menebus dan memelihara semua wewangian. Semoga kita semua dibebaskan dari kekuatan penyakit dan keserakahan, perbudakan, perdagangan manusia, kematian demi menuju keubukan. Om Yang Widiwasa, tuntunlah kami dari jalan yang sesat menuju jalan yang benar, dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang. Hindarkanlah kami dari kematian sia-sia. Semoga para pelaku perdagangan manusia bertobat dan segera berakhirlah praktik jual beli manusia di muka bumi ini. Jauhkanlah sifat serakah, rakus dalam diri kami sebagai manusia, sehingga kami mampu menghargai martabat setiap pribadi. Mampulah kami membangun ekonomi yang berkeadilan, menjaga segala bentuk eksploitasi, dan semoga semua makhluk hidup menuju kehidupan ini hidup bahagia dan damai selalu. Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Om Santi Santi Santi. Om. Terima kasih kepada Bapak Arianto, Bapak Jonathan Melau, dan Bapak Cokorda untuk doanya. Sesi 2 kami mengundang dengan kasih yang mewakili dari agama Katolik, Bapak Adam Martin, kemudian yang mewakili dari Buddha, Bapak Pendi Karyanto, dan mewakili dari Penghayat, Bapak Edi Setiawan. Dipersilahkan dengan kasih. Mendengar kesaksian yang disampaikan oleh para suster tadi menumbuhkan keprihatinan yang sangat berat. Apalagi kalau kejadian itu justru terdapat pada keluarga, famili kita. Maka marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, dan saya akan memimpin doa ini menurut ajaran Katolik.
Ya Allah, banyak perempuan dan laki-laki, bahkan anak-anak, diperdaya dan dibawa ke tempat-tempat yang tak dikenal. Mereka dirundung nestapa pelecehan seksual, kerja paksa, dan perampasan orang tubuh mereka. Seruan mereka sampai kepada telingamu dan telinga kami. Hati kami sedih dan gusar karena kehormatan dan hak-hak mereka dicabut dengan kebohongan, ancaman, dan kekerasan. Kami mengecam ulang perbudakan modern ini dan berdoa bersama Santa Bakita agar dihentikan. Berilah kami hikmat dan kekuatan untuk mengulurkan tangan dan menyertai mereka yang begitu terluka dalam tubuh, hati, dan jiwa, agar kami bersama-sama dapat mewujudkan janji-Mu untuk memenuhi hati saudara-saudari ini dengan kasih sayang yang lembut dan menyembuhkan. Suruhilah para penipu dan pemeras pergi dengan tangan kosong, agar bertaubat dan dari kejahatannya, dan bantulah kami semua untuk membela kemerdekaan yang telah Engkau anugerahkan kepada anak-anak-Mu. Amin. Santa Yosefine Bakita, Engkau dijual dalam perbudakan sebagai anak dan tetap tabah bertahan dalam kesulitan dan penderitaan yang tak terperikan. Setelah dibebaskan dari perbudakan fisik, Engkau menemukan pembebasan yang sejati lewat perjumpaanmu dengan Kristus dan gereja. Ya Santa Baktia, dampingilah semua orang yang terjebak dalam perbudakan dan perdagangan manusia. Jadilah perantara kepada Tuhan atas nama mereka, sehingga mereka bisa dibebaskan, juga Tuhan membebaskan mereka. Hiburlah para penyintas perbudakan, dan biarkan mereka memandang-Mu sebagai teladan, harapan, dan iman. Bantulah para penyintas agar mampu menyembuhkan luka-luka mereka. Kami mohon doa dan pengentaran-Mu bagi mereka yang diperbudak di tengah-tengah kami. Amin. Kami akan membacakan doa menurut agama kami. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Berjalan ataupun duduk sebelum berbaring terlelap, pancarkan cinta kasih dan kasih sayang dalam batin-Mu untuk semua makhluk di segenap alam, di ketiga alam. Keempat jenis kelahiran terdiri dari 5, 1 ataupun 4 gugusan pembentuk yang mengembara di alam besar, di alam kecil. Pancarkan cinta kasih dan kasih sayang-Mu ke segenap alam untuk di semua makhluk, tanpa kebencian, tanpa permusuhan, tanpa penderitaan, tanpa kesukaran, bebas dari iri dan dengki, bebas dari kemarahan, bebas dari keserakahan, serta bebas dari kegelapan batin. Pancarkan cinta kasih dan kasih sayang-Mu ke segenap alam untuk semua makhluk, tanpa kedengkian, tanpa permusuhan, tanpa kesukaran. Jangan menghina orang lain atau menipu orang lain. Kembangkan cinta kasih dan kasih sayang-Mu di dalam batin-Mu tanpa batas untuk semua makhluk segenap alam. Pancarkanlah cinta kasih dan kasih sayang-Mu
untuk semua makhluk di segenap alam. Lenyapkan bagi yang tampak maupun tak tampak, bagi yang jauh maupun yang dekat. Semoga semua makhluk berbahagia, bagi yang kuat maupun yang lemah, tanpa kecuali, yang besar, kecil, gemuk, kurus, yang panjang ataupun pendek, yang jauh maupun yang dekat, yang mau lahir maupun yang akan lahir. Kembangkan cinta kasih dan kasih sayangmu terhadap makhluk di segenap alam. Lenyapkan penderitaan. Semoga perdagangan manusia tiada lagi di alam semesta ini. Semoga perdagangan manusia tiada lagi di alam semesta ini. Semoga perdagangan manusia tiada lagi di alam semesta ini. Semoga jasa-jasa kebajikan yang telah kita lakukan kini atau di waktu lain, yang kita limpahkan kepada semua makhluk, memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi kita semua. Semoga perdamaian dunia terjadi. Semoga kebahagiaan di semua makhluk ada. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Bawatu sabah manggalang rakantu sabah dewata. Sabah budhanu bawena sada soti bawantudi. Bawatu sabah manggalang rakantu sabah dewata. Sabah damanu bawena sada soti bawantudi. Bawatu sabah manggalang rakantu sabah dewata. Sabah sanghanu bawena saraswati bawantu. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya. Dumateng sedaya para rawuh ingkang dahat kinurmatan, monggo sesarengan sepindhah malih kita manunggalaken raos ngendhingaken cipta punjuk atur dumateng Yang Maha Kuwasa. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Adil, yang Maha Kuwasa, kawula ingkang makempal ing papan panggonan ingkang penuh kasih menika saperlu nyuwun dumateng Yang Maha Kuwasa kersa paring sinar-sinar pepadang, bimbingan saha pengayoman dumateng kawula ingkang sami ngudi pasinon ajaran budi luhur. Mugi tinebihna saking sakabehing rupeda kalir ing sambikala. Yang Maha Kuwasa dumateng roh sucinipun para leluhur, dalah para pejuang kusumaning negari ingkang sampun katimbalan ing kasedan jati. Mugi kersa paring pangapura, pengayoman saha panggenan ingkang tentrem ing papan kelanggengan. Yang Maha Kuwasa dumateng para pemimpin pangembanging ing negari Nuswantara, mugi katuntun saged anglampahi budi luhur tumindak jujur lan adil, sehingga cita-cita masyarakat adil lan makmur saged kesempatan. Yang Maha Kuwasa kagem korban trafficking tansah nampi ketabahan, pengayoman saha kamardikan ugi kemanungsiaan. Yang Maha Kuwasa sinar pepadang, bimbingan saha pengayoman ingkang keparingaken kawula ngaturaken agunging panuwun. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Adil, yang Maha Kuwasa, Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Adil, yang Maha Rahim, Allah yang Maha Adil, yang Maha Rahim, Allah yang Maha Adil, yang Maha Rahim, Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Adil, 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 yang Maha Rahim, Allah
yang Maha Adil. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Nuwun. Terima kasih kepada Bapak Adam Martin, kepada Bapak Pendi Karyanto, dan Bapak Edi Setiawan. Dan hadirin sekalian, mari kita berdiri. Kita akan membaca doa bersama-sama sesuai dengan teks yang telah dipegang di tangan Bapak Ibu. Judulnya adalah Doa untuk Korban Human Trafficking. Dipersilahkan untuk berdiri. Saya akan memandu untuk membaca doa ini. Kita berdoa bersama-sama. Allah yang Maha Rahim, hatimu tersobek-sobek menyaksikan manusia yang Kau angkat menjadi putra-putrimu, dijadikan komoditi oleh sesamanya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Manusia yang adalah mahakaryamu telah direndahkan martabatnya. Banyak dari mereka yang mengalami penderitaan, penyiksaan, bahkan kematian. Berilah kekuatan kepada mereka yang terlanjur menjadi korban, dan utuslah orang-orang untuk melepaskan mereka dari cengkraman para sindikat perdagangan manusia. Ya Allah, berilah kami kepekaan untuk ikut berbela rasa bagi mereka yang menjadi korban. Tetapi lebih dari itu, berilah kami semangat dan keberanian untuk ikut berpartisipasi melawan kejahatan keji yang berupa perdagangan manusia. Semoga kami rela saling berjejaring untuk melakukan usaha-usaha pencegahan maupun mendampingi dan membantu para korban yang kami jumpai. Semoga jaringan anti perdagangan manusia makin banyak Kau pertemukan dengan para korban. Semoga Engkau merestui dan memberkati setiap usaha yang kami lakukan untuk memulihkan kemanusiaan kami yang telah dilukai oleh dosa. Mari kita baca refleksi. Ketika hati kami acuh tak acuh terhadap rasa sakit dari para saudara dan saudari kami. Ketika pikiran kami menolak untuk ingin tahu apakah barang atau bahan yang kita gunakan dan konsumsi diproduksi oleh pekerja yang diperbudak. Ketika mata kami tidak bisa melihat saudara-saudari kami yang lain. Ketika telinga kami dekat dengan tangisan dan suara yang mendambakan kebebasan. Ketika tangan dan kaki kami menjadi alat kekerasan terhadap orang lain. Amin. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Satu lagu, Hai Orang Muda. Hai orang muda,
Kita telah berada di penghujung acara kita sore hari ini. Karena itu kami mempersilahkan sekali lagi kepada Suster Mawar selaku koordinator jaringan Tali Taku Malang Raya untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Terima kasih. Pada kesempatan ini tanpa berpanjang-panjang, hanya mengungkapkan sebuah kata indah. Hadirin yang terhormat, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dimanapun mengikuti acara doa dan refleksi ini, dengan seruan menentang perdagangan manusia, kita berakhirlah rangkaian acara doa dan refleksi kita dalam Hari Doa Internasional bagi korban human trafficking dan menentang human trafficking. Kita bersyukur berkat keterlibatan Anda semua dan bantuan dari banyak pihak, dukungan dari Batu TV, dukungan dari Paroki Gembala Baik Batu, dukungan dari pemerintah, dukungan dari FKUB Batu, acara ini telah berlangsung dengan baik dan hikmat. Pengorbanan para teman-teman relawan tentu tidak ketinggalan. Dari hati yang dalam, kami menghaturkan limpah terima kasih atas doa-doa, atas partisipasi dan dukungan kita dalam rangkaian doa dan refleksi ini. Kami juga memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini ada banyak kekurangan dan keterbatasan. Semoga kita sekalian senantiasa sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sekali lagi kami haturkan limpah terima kasih untuk kita semua, Anda semua yang mengikuti live streaming dan semua petugas, kru, relawan, siapapun yang terlibat sehingga acara kita ini bisa berlangsung dengan baik. Terima kasih, salam kemanusiaan, selamat malam. Ya, Suster Mawar tetap ada di depan kita dan saya mengundang kepada khususnya mewakili Polres Batu untuk boleh maju ke depan, Bapak Prasetyo, kemudian Ibu Suliana dari Kesbangpol mewakili Ibu Dewanti Rumpoko untuk maju ke depan. Kemudian Romo Berna Teguh Kusdarmanto, di sini Ibu, bisa di atas. Ya. Dan Bapak Ibu yang tadi mewakili, Bapak-Bapak yang mewakili dari lintas agama, kami sebut dengan hormat Bapak Muhammad Rubai, kemudian Pendeta Jonathan Malau, Bapak Adam Martin, Bapak Cokorda Ngurah Putra, Bapak Pendi Karyanto, Bapak Setiawan, dan Bapak Haryanto untuk juga boleh mengambil tempat dan bersama-sama kita akan mengatakan bersama-sama menentang perdagangan manusia. Boleh mengambil tempat. Kami mohon kesediaan Bapak dari Kapolres Batu untuk memimpin kita menyerukan dengan lantang sebanyak 2 kali bersama-sama menentang perdagangan manusia. Silakan Bapak dipimpin. Sama-sama menentang perdagangan manusia 2 kali. 1, 2, 3. Bersama-sama menentang perdagangan manusia. Bersama-sama menentang perdagangan manusia. Terima kasih. Terima kasih. Boleh tepuk tangan. Dipersilahkan kembali ke tempat masing-masing. Hadirin dan saudara pemirsa dimanapun berada, dengan demikian rangkaian doa dan refleksi kita telah usai.
Sekali lagi terima kasih atas partisipasi dari Anda semua dalam doa dan refleksi sore hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan atas doa-doa kita semua dan kita semua senantiasa dalam lindungannya. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa lain kesempatan. Salam kemanusiaan. Salam. Salam sehat untuk semua, terima kasih untuk kehadiran dan kerjasamanya. Kami minta waktu sejenak untuk boleh mengambil foto bersama. Ada yang di atas dan ada yang di bawah. Mari Suster Mawar. Bapak-bapak boleh di atas. Kembali hari Rabu 10 jam 4 sore. Tayangan ulang dari kegiatan sore hari ini dapat disaksikan di Batu TV pada hari Rabu jam 4 sore. Demikian informasinya, harap kita bisa melihat kembali tayangan ulang. Sudah? Siap semuanya? Oh belum? Oke, baik. Terima kasih. Salam kemanusiaan. Oh ini masih ada satu lagi yang ketinggalan. Bapak Babinsa kita. Bapak Babinsa ketinggalan, Pak. Stop perdagangan orang. Belum. 5, 4, 3, 2. Dengan demikian doa lintas agama hari ini untuk korban human trafficking dan menentang human trafficking selesai. Selamat sore, selamat melanjutkan kegiatan kita masing-masing.